Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Yana, pada video pembelajaran analisis struktur. Kali ini kita akan membahas tentang materi analisis dan desain portal baja. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang portal beton. Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan untuk desain portal baja, sedikit berbeda dengan yang sudah Anda pelajari di analisis dan desain portal beton. Ini adalah merupakan contoh dari portal baja yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Biasanya bangunan portal baja ini bisa difungsikan sebagai gudang seperti gambar yang di sebelah kanan ini, atau juga sudah banyak sekarang karena berhubungan dengan masalah gempa, juga sudah banyak dibangun bangunan-bangunan yang material utamanya merupakan portal baja yang terbuat dari baja. Anda mungkin pernah lihat di jalan atau di daerah yang Anda lewati, kalau Anda amati bahwa struktur utamanya merupakan terbuat dari portal baja yang dimana profilnya itu bermacam-macam bentuknya. Nah, ini adalah beberapa standar tipe penampang profil baja yang lazim digunakan. Ini adalah penampang yang berbentuk profil W, atau ada juga yang menyebutnya profil I. Ini adalah balok standar, profil standar Amerika yang sedikit lebih ramping. Kemudian ini adalah baja kanal, ini adalah baja siku, ini adalah balok T, atau ada juga yang menyebutnya WT atau ST. Kemudian ini adalah bentuk penampangnya yang berbentuk pipa. Kemudian ini adalah box struktural dan bentuk-bentuk penampang lainnya. Nah, ini juga mungkin sudah Anda pelajari di perkuliahan struktur baja dulu. Nah, material profil baja ini yang akan kita gunakan untuk penampang dari portal struktur baja Anda nantinya. Nanti kita akan coba lihat apakah penampang yang kita gunakan ini memenuhi persyaratan atau tidak, atau dia kuat atau tidak untuk menahan beban yang bekerja. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, di mana pada modul yang sudah saya upload di portal e-learning, kita akan mencoba untuk menganalisis portal baja yang bentuknya seperti ini, di mana penampangnya sudah ditentukan di sini. Untuk desain awal itu baloknya, untuk balok ini merupakan profil baja IWF 300x200. Kemudian kolomnya merupakan profil baja W kali W20x40 ini. Nah, ini ada di halaman 81 pada modul yang sudah saya upload. Untuk desain awal sudah diketahui penampangnya. Ini adalah panjangnya 600 cm, ini 300 cm, ini 600 cm, dan tingginya adalah 500 cm. Tumpuannya adalah ini sendi, ini roll, ini jepit, ini jepit. Nah, untuk pembebanan struktur pada portal ini bekerja di atas bentang-bentang dari balok, bekerja beban terbagi merata sebesar 25 kg per cm. Bentuknya adalah trapesium dan segitiga. Kemudian juga ada beban terpusat P adalah 5.000 kg, di mana dalam hal ini beban ini belum termasuk berat sendiri dari profil baja. Nah, nanti beban ini akan kita masukkan ke dalam portal baja kita. Kemudian untuk karakteristik bahan sudah diketahui, berat jenis bajanya adalah 7.850 kg per meter kubik. Kemudian modulus elastisitasnya adalah 2.100.000 kg per cm persegi. Angka Poisson diketahui 0,3, dan kita untuk desain awal menggunakan mutu baja profil baja 37 dengan tegangan lelehnya adalah 2.400 kg per cm persegi. Nah, untuk desain awal kita dalam SAP itu kita bisa menggunakan dua jenis penampang. Yang pertama itu adalah penampang yang kita desain sendiri. Jadi kita ambil dari tabel baja. Anda sudah belajar dulu pada saat perkuliahan baja, ada tabel profil baja, di mana pada tabel profil baja tersebut sudah diketahui dimensi dari penampang profil yang akan Anda gunakan.
Nah, dalam hal ini, untuk penampang elemen balok kita akan gunakan profil IWF 300x200, di mana di tabel profil baja diketahui tinggi profilnya adalah seperti ini. Datanya, tinggi profil diketahui 30x30 cm, lebar profilnya adalah 20 cm, tebal badannya adalah 1,2 cm, tebal sayapnya 1,2 cm, dan tebal badannya adalah 0,8 cm. Sementara untuk elemen kolom, kita akan gunakan database yang ada pada struktur. Jadi tidak kita definisikan, tapi kita ambil saja dari database yang sudah ada pada program SAP 2000. Nah, dari data-data di atas ini, kita nanti akan mencoba untuk menentukan gaya-gaya dalam elemen strukturnya, deformasi dan reaksi tumpuannya, serta terakhir kita akan mencoba mendesain dan memeriksa kekuatan dari profil baja yang kita gunakan. Oke, nah yang harus Anda perhatikan di sini adalah kita harus memperhatikan proses input yang dimasukkan. Nah, nanti kita akan coba lihat, kita harus perhatikan data-data input yang dimasukkan harus benar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jangan sampai terjadi kesalahan Anda pada saat input, jadi otomatis kalau salah input, output Anda akan salah juga nantinya, walaupun di prosesnya SAP tetap akan menghitung. Jadi kita harus hati-hati di dalam melakukan penginputan programnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat model struktur tadi. Kita akan coba buat model ini tadi. Kita akan coba analisis dengan program SAP 2000. Nah, langkah pertama seperti yang tadi yang sebelumnya, kita akan buka program SAP 2000-nya. Nah, pada program SAP 2000, kemudian kita tentukan satuan yang akan kita gunakan. Di soal sudah diketahui datanya itu adalah dalam 600 cm, datanya panjangnya dalam cm, dan data bebannya itu di dalam kilogram. Jadi sebaiknya yang kita gunakan adalah data kilogram centimeter. Jadi dipilih SAP, kemudian satuannya dipilih kilogram centimeter. Kilogram per centimeter yang ini. Setelah dipilih satuannya, sekarang kita akan buat model strukturnya. Karena modelnya masih struktur portal, maka yang kita pilih adalah file, new model from template. Kita pilih yang template-nya adalah yang portal. Portal frame. Karena satuan kita dalam kilogram centimeter, berarti kita pilih nanti kita isikan sesuai dengan satuan yang sudah digunakan. Number of stories tingkat kita, karena hanya satu tingkat, stories lantainya hanya satu, maka kita pilih number of storiesnya 1. Number of base itu adalah jumlah bentangannya. Jumlah bentangannya di sini adalah 1, 2, 3 buah bentangan, maka yang kita pilih isikan di sini adalah number of base-nya 3. Story height adalah tingginya di sini itu adalah 500 cm, maka kita isikan di sini 500. Dan bay width-nya, bay width adalah panjang bentang per bentangan. Panjang bentang per bentangan ini 600, 300, 600. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang sudah pernah kita buat model sebelumnya, karena di model-model sebelumnya itu kan panjang bentangannya sama. Nah, sekarang kan panjangan bentangan kita itu berbeda-beda, maka nanti berarti kita harus melakukan modifikasi terhadap struktur yang kita buat. Nah, nanti akan saya jelaskan cara memodifikasinya, tapi yang paling gampang itu adalah kalau menurut saya kita pilih bentangan yang paling gampang untuk dimodifikasi. Nah, yang paling gampang itu adalah kita ambil saja bentang yang terpendek. Jadi kita ambil 300 bentang kiri, 300 bentang tengah, 300 bentang kanan. Jadi nanti tinggal ditambah saja 300 lagi ke kanan dan 300 lagi ke kiri. Biar lebih gampang pekerjaannya. Oke. Nah, kita isi di sini bay width-nya adalah 300. Oke. Nah, ini saya perbesar. Sekarang kita akan coba edit ini. Nah, ini tidak ada. Jadi kita hapus saja. Hapusnya seperti biasa. Setelah dipilih bisa
tekan tombol delete untuk menghapusnya. Maka sekarang sudah tidak ada lagi kolom yang ada di sini. Kalau ini kelihatannya masih ada tumpuannya, itu sebenarnya tidak ada. Kalau Anda mau bisa di-refresh saja. Oke. Kemudian ini panjangnya. Panjangnya masih 300 cm, ini juga masih 300 cm. Nah, kita edit. Nah, cara untuk memodifikasi itu ada dua. Cara yang pertama adalah kita double klik di sini. Jadi double klik kiri di sana, maka akan menunjukkan di sana modify grid line. Grid line-nya itu yang ada di sini. Ini artinya grid line yang ini titiknya sekarang berada pada posisi X sama dengan min 450. Kalau kita ingin pindahkan 300 lagi ke kiri agar panjangnya menjadi 600, tentu yang min 450 itu menjadi min 750. Karena kita mau pindahkan 300 cm ke kiri. Yang awalnya min 450, kita pindahkan 300 ke sebelah kiri menjadi min 450. Maka ini diklik yang move grid line, kemudian dicentang yang glue join to grid line. Ya, glue join to grid line. Itu untuk memindahkan grid line bersama dengan titiknya. Ini dia pindah, tidak masuk karena bertambah panjang. Nah, ini sekarang sudah panjangnya menjadi 600 cm. Jadi otomatis cara yang pertama itu adalah kita pindahkan grid line-nya, garis bantu yang ini, sekaligus bersama dengan titik-titik yang ada di grid line tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa dari klik kanan di sini. Kita mau pindahkan sekarang join yang di sini, join yang kedua ini. Kita klik kanan di sini. Kemudian ini kan sekarang posisinya adalah pada X sama dengan 450. Nah, karena kita mau pindahkan lagi 300 cm ke sebelah kanannya, maka yang 450 itu kita rubah menjadi 750. Oke, ini pada join 8 ya. Nah, yang lain tidak dirubah karena tetap. Oke, maka sekarang dia berubah. Nah, apa perbedaannya yang nampak? Perbedaannya adalah untuk metode yang pertama itu titiknya pindah bersama-sama dengan grid line-nya. Nah, sedangkan pada yang kedua itu hanya titiknya saja yang berpindah, sementara grid line-nya tidak ikutan berpindah. Nah, ini hanya berpengaruh di penampilan saja karena sebenarnya dia tetap panjangnya masing-masing sama. Yang ini jika kita klik kanan panjangnya tetap 600, yang ini juga panjangnya menjadi 600. Jadi itu hanyalah grid line ini hanyalah sebagai garis bantu Anda dalam pembuatan model struktur. Pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya nggak ada masalah. Nah, ini karena kita baru bikin portal bidang, maka otomatis itu tidak signifikan pengaruhnya, hanya pengaruhnya di view-nya saja. Tapi kalau misalnya Anda membuat model struktur yang lebih kompleks, misalnya portal ruang, itu kalau kita pindahkan satu-satu seperti cara yang kedua tadi, itu kan lebih susah. Jadi kalau misalnya banyak titik yang dipindahkan, 100 titik yang dipindahkan, ya otomatis 100 juga caranya yang harus kita pindahkan, itu kan agak ribet ya. Nah, tapi kalau misalkan pakai cara yang pertama tadi, misalkan ada 100 titik ke belakang yang ada di grid line yang ada di sini, maka kita bisa pindahkan otomatis semua titik yang ada pada grid line ini itu akan ikut berpindah. Jadi tidak perlu satu-satu kita memindahkannya. Begitu. Nah, setelah selesai pembuatan modelnya, maka sekarang kita akan lakukan pendefinisiannya. Nah, yang pertama langkah yang harus kita lakukan itu adalah pendefinisian materialnya. Kita isikan materialnya sesuai dengan data yang sudah diketahui. Data material diketahui tadi ada di sini. Data materialnya ini 0,00785 kg per cm kubik untuk berat jenis, dan modulus elastisitasnya adalah 2.100.000. Maka sekarang kita inputkan. Kita inputkan datanya. Data kita pilih yang steel.
Kemudian modify show material, kita isikan karena satunya sudah kilogram sentimeter, maka kita isikan weight per unit volumenya adalah 0,00785, 0,00785. Kemudian modulus elastisitasnya adalah mass per unit volumenya, Anda biarkan saja angkanya. Modulus of elasticity-nya adalah 2.100.000 sesuai dengan datanya. Kalau Anda ragu, Anda bisa cek di soalnya. 2.100.000. Angka Poisson-nya diketahui ini. Angka Poisson-nya diketahui adalah 0,3, ini modulus elastisitasnya. Angka Poisson 0,3 dan EVA-nya adalah 2400 kg per cm persegi. Angka Poisson-nya sudah 0,3, kemudian coefficient of thermal expansion-nya biarkan saja sesuai dengan data yang ada pada program. Kemudian ini steel yield stress atau EVA-nya sesuai dengan di soal, tegangan leleh bajanya adalah 2400 kg per cm persegi. Oke, ini sudah pendefinisian materialnya. Jangan lupa materialnya jangan yang konkret ya. Kita pilih yang steel. Oke. Nah, setelah selesai ini, kita definisikan sekarang lagi frame section-nya. Frame section ini adalah untuk penampang yang ada pada portal baja kita. Nah, penampang kita ada dua macam. Yang pertama itu adalah yang ini, profil IWF 300x200. Ini dibuat sendiri, didefinisikan. Dan yang kedua, ini untuk elemen balok. Kemudian untuk elemen kolom itu diimpor dari database yang ada pada program. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita pilih di sini add E-weight flank karena bentuknya adalah EI. Kita pilih di sini, boleh namanya balok atau IWF 300. IWF 300 atau balok namanya terserah Anda mau pakai yang mana, boleh. IWF 300, materialnya steel, outside height-nya ini Anda sesuaikan dengan yang diketahui di soal. Ini dia. Tinggi profilnya 30, lebar profil 20, tebal sayapnya 1,2, tebal badannya 0,8. Maka kita isikan ini sesuai dengan data yang ini. Kita isikan ya. Kita isikan di sini. Outside height-nya tingginya adalah 30. Tingginya 30. Kemudian top flank width-nya itu adalah tebalnya yang ini diketahui tadi 20. Top flank thickness ketebalannya diketahui 1,2. Web thickness-nya diketahui web thickness TW-nya diketahui 0,8. Bottom flank thickness-nya sama dengan T2B ini 20 juga. Kemudian bottom flank thickness-nya bagian bawah, tebal bagian bawah yaitu 30 juga. TFB-nya juga 1,2. Oke. Nah, ini menunjukkan data dari profil kita. Yang pertama, setelah untuk profil yang pertama yaitu untuk yang balok dan materialnya pastikan sudah material yang steel. Oke. Sudah ada namanya IWF 300-200. Nah, untuk yang kedua, ini baru untuk yang balok. Untuk yang kolom kita gunakan dari database yang ada. Bagaimana caranya? Dari database yang udah ada itu kita import. Import, kemudian bentuknya tadi apa? Bentuknya kan E-weight flank. Kita pilih ini. Nah, kita pilih dia dari di sub. Nah, biasanya filenya berada di C. Kita pilih C. Computer and Structure. Kita pilih sub 2000. Kemudian kita pilih yang Section Pro. Itu untuk database penampang yang akan kita gunakan. Kita open di sini, kemudian kita pilih W berapa tadi yang akan kita gunakan.
di soal tadi dia akan menggunakan W12 kali 40, maka kita pilihlah yang W12 kali 40. Nah dia di bagian bawah W12 kali 40 ini. Oke. Kalau Anda mau lihat ini detailnya, tapi kita tidak bisa rubah penampang ini dimensinya berapa karena kita hanya bisa gunakan saja database-nya. Jadi tidak bisa dirubah atau diedit ukuran penampangnya. Oke. Nah, jadi yang ini IWF 300 untuk balok itu dari datanya kita bikin sendiri, kita definisikan sendiri, itu kita pilih yang dari sini yang add white flank. Sedangkan yang W12 kali 40 itu untuk kolom itu tidak kita buat tapi kita ambil dari import dari database yang ada pada program. Ini setelah ini Anda okekan, maka sekarang itu berarti kita sudah punya dua jenis penampang yang akan kita gunakan untuk analisis nanti. Nah, kemudian define, kita cek semuanya, define material sudah, define frame section sudah, apalagi ya beban-bebannya belum kita buat. Nah ini yang belum. Tumpuannya kalau di soal itu tumpuannya kan yang ini tadi, ini tumpuannya jepit-jepit, ini sendi dan roll, maka berarti kita harus rubah dulu. Ini tumpuannya juga dalam jepit, ini tumpuannya sendi, ini tumpuannya yang roll. Oke. Nah, ini kita sudah membuat bentuk penampangnya atau bentuk penampang dari portal bajanya. Kemudian karena di soal dinyatakan bahwa berat sendiri strukturnya diperhitungkan, maka di sini kita tidak merubah self weight multiplier-nya. Jadi di sini angka pengalihu faktor berat sendirinya tetap 1. Karena di soal di sini dinyatakan bahwa beban ini belum termasuk berat sendiri dan profil baja. Jadi itu artinya kita memperhitungkan berat sendiri dari strukturnya. Sehingga angka di sini tidak kita rubah menjadi 0. Angkanya tetap kita biarkan menjadi 1. Oke. Nah, sudah selesai define material check, define frame section check, define static load cases-nya juga sudah. Maka sekarang kita akan mendefinisikan, mengassign frame section-nya. Tadi kan kita sudah definisikan penampangnya, tapi kita belum tempatkan penampang itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, karena balok itu adalah IWF 300 kali 200, maka kita pilih semua balok, kemudian kita pilih assign frame section untuk menempatkan penampang baloknya. Nah, kita pilih di sini, pilihannya ada 3. Ada FSEC 1, ada IWF 300, ada W12, kita pilih yang IWF 300. Nih, nah, yang ini, yang kolom belum kita definisikan, karena itu namanya FSEC 1. FSEC 1 itu artinya frame section 1. Jadi itu adalah default penampang yang akan digunakan oleh program. Nah, itu makanya Anda harus hati-hati, pastikan Anda menempatkan penampang sesuai dengan yang desain awal di soal. Untuk kolom, bukan FSEC 1, tapi namanya adalah assign frame section, kita pilih yang W12 kali 40. Oke. Nah, kalau Anda mau lihat bentuk penampangnya seperti apa, kita bisa lihat dari sini, view set element, kemudian show extrusion. Nah, ini dia dalam bentuk 3 dimensi, maka akan memperlihatkan di sini, ini bisa kita zoom, bahwa ini adalah penampang IWF 300 kali 200, ini penampang yang W12 kali 40 tadi. Oke. Nah, setelah selesai kita definisikan bentuk penampangnya, maka sekarang kita berikan bebannya. Nah, kita lihat di sini beban yang bekerja pada struktur. Kita lihat di soal, ini bebannya Q sebesar, ini dia, Q sebesar 25 kg per cm yang berbentuk trapesium. Kemudian ada beban terpusat P sebesar 5000. P itu letaknya di sini.
bebannya masih sama-sama lot 1 ya, belum didefinisikan jenis-jenis bebannya apa saja. Maka sekarang kita akan masukkan bebannya tersebut. Untuk memasukkan beban yang di bagian sini dan sini itu bebannya adalah berbentuk beban trapesium, sementara balok yang di sini itu adalah beban berbentuk segitiga. Nah, karena di balok yang di kiri dan yang di kanan itu sama panjang, jadi kita bisa sekaligus memasukkan bebannya. Kalau Anda memasukkan satu-satu juga bisa sebenarnya. Nah, ini dia bebannya, dia bentuknya trapesium. Kemudian dia ini ke sini itu adalah 1/4 L, ini ke sini setengah L, ini ke sini juga 1/4 L. Ini puncak segitiganya di tengah. Maka kita masukkan bebannya. Berapa besar bebannya? 25 kg per cm. Kita masukkan di sini, kita masukkan assign frame static load, ambil yang trapezoidal karena bebannya berbentuk trapesium. Directionnya kita pilih yang global Z sesuai dengan arah sumbu koordinat globalnya. Kemudian ini force, ini moment. Nah, kita isikan di sini. Jadi biar gampang, biar kita tidak perlu menghitung jarak-jarak pembebanannya, kita ambil saja jarak relatif. Distance 0, loadnya adalah 0, distance 0,25, besarnya adalah min 25. Karena besarnya di sini tadi itu adalah bebannya adalah min 25 kg per cm. Nah, 0,75 juga min 25 dan di jarak 1, jarak yang di ujung itu adalah 0. Ini dia. Sama bebannya. Nah, yang di sini juga kita masukkan bebannya, assign frame static load yang trapezoidal lagi. Nah, kalau Anda mau masukkan jarak yang sebenarnya, bukan jarak yang relatif juga bisa. Jadi kan panjang ini 300. Berarti kita masukkan saja absolute distance-nya. Jarak 0 yaitu di titik ini besarnya adalah 0. Kemudian pada jarak berapa? Di tengah ini kan 150 karena ini panjangnya ke sini 300. Berarti ini 150. Besarnya juga adalah min 25 dan pada jarak 300 besarnya adalah 0. Jadi ini kalau kita masukkan dengan jarak absolut, yang Anda pilih adalah jaraknya absolute distance from NI, sedangkan yang di kiri dan di kanan tadi kita masukkan dengan jarak relatif. Oke, ini sudah kita masukkan bebannya, beban yang segitiga. Yang selanjutnya kita masukkan beban terpusat. Bebannya adalah beban terpusat yang letaknya di sini, di join ini dan di join ini. Maka kita pilih join ini dan join ini. Bebannya adalah assign join static load yang force. Besar bebannya adalah min 5000. Force global Z karena bebannya searah dengan sumbu Z. Sumbu Z positif ke atas, bebannya arahnya ke bawah, maka Anda harus masukkan bebannya min 5000. Oke, tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Kalau Anda mau lihat semua bebannya, display show load yang frame, dicentang juga yang show join load with frame load dan show loading value, maka Anda sudah bisa melihat semua bebannya. Setelah selesai penginputan beban dan assign jenis frame sectionnya, kita bisa lakukan analisis. Seperti biasa, kita masuk ke menu Analyze, kemudian Run atau F5 atau Run Minimize dengan Shift F5. Kita run, kemudian disimpan sesuai dengan folder yang sudah Anda tetapkan untuk pembuatan model struktur Anda. Kita simpan dengan nama portal baja. Jika analisis komplit berarti sudah benar semua input yang Anda masukkan. Ini oke. Kemudian maka akan muncul bentuk deformasi dari struktur Anda. Nah, jika Anda ingin menampilkan bentuk deformasinya, ini sekarang saya buat dalam 4 Windows ya. 4 Windows. Yang pertama adalah bentuk deformasi, kemudian yang ini jika ingin menampilkan gaya-gaya dalamnya, kita bisa tampilkan begini, atau jika ingin lihat nilainya bisa dicentang yang show value on diagramnya untuk nilai yang ini. Kemudian yang jika ingin melihat gaya gesernya,
jika Anda bisa lihat di SIR 22, ini jika Anda ingin melihat nilai gaya gesernya, dan jika ingin melihat gaya aksial atau normalnya juga bisa kita tampilkan. Kita pilih yang axial force. Oke, ini untuk axial force. Maka ini bisa Anda lihat di halaman 95 pada modul. Maka ini akan menampilkan hasil analisis bentuk deformasi struktur, diagram momen lentur, gaya lintang, dan gaya normalnya. Nah, sekarang kita akan lihat, karena kita sampai ke desain, yaitu kita ingin mencek apakah profil yang kita gunakan itu cukup kuat atau tidak untuk menahan beban yang bekerja, maka kita akan coba cek berdasarkan peraturan atau code yang berlaku. Nah, untuk hal ini yang akan kita gunakan adalah dengan metode tegangan izin atau Allowable Stress Design yang mengacu pada standar American Institute of Steel Construction atau AISC. Nah, caranya adalah setelah Anda running begini, Anda pilih menu design, kemudian pilih option, pilih steel design ini ya, option preference steelnya, kita pilih yang code-nya. Kita pilih ini adalah berbagai macam peraturan yang berlaku untuk analisis dan desain struktur baja. Ada macam-macam, ada ISC, ini standar Amerika, juga LRFD juga, kemudian yang ASTO Steel, kemudian British Standard, Eurocode ya. Jadi pilih salah satu sesuai dengan yang akan Anda gunakan untuk desain code-nya. Nah, ini kita coba pilih yang berdasarkan ini, AISC ASD 89, pilih yang ini, kemudian pilih OK, kemudian pada menu desain ini pilih select design combos-nya. Ini jika Anda ingin melihat semua kombinasi pembebanan yang akan Anda pilih, atau kalau tidak Anda pilih ingin secara yang sesuai dengan default yang ada pada struktur juga boleh. Ini bisa di-OK-kan saja. Nah, kemudian kita cek ya desainnya, kemudian kita pilih untuk mengecek apakah penampang yang kita buat itu, yang kita gunakan itu kuat atau tidak untuk menahan beban yang bekerja. Kita pilih di sini Start Design Check of Structure-nya. Nah, gambar ini akan menunjukkan nilai rasio tegangan. Nah, apa itu nilai rasio tegangan? Nilai rasio tegangan itu adalah perbandingan tegangan yang terjadi pada elemen akibat beban pada struktur dengan tegangan yang diizinkan dari bahan yang digunakan. Tadi kan kita gunakan baja yang dengan tegangan lelehnya 2400 kg per cm persegi. Nah, itu kan ada tuh tegangan, itu tegangan leleh, ada tegangan izinnya juga ada. Nah, sekarang akibat beban yang bekerja kan timbul juga tegangan. Nah, perbandingan antara tegangan yang terjadi akibat beban dibandingkan dengan tegangan izin dari profil baja yang kita gunakan, itu disebut dengan rasio tegangan. Nah, nilainya itu maksimum hanya boleh 1. Jika dia lebih dari 1, itu berarti tegangan yang terjadi akibat beban lebih besar daripada tegangan izin. Akibatnya struktur Anda bisa runtuh. Nah, gambar yang ada di bawah ini itu menunjukkan nilai rasio tegangan yang terjadi pada struktur. Jadi kalau misalnya nilainya antara 0 sampai setengah, maka warnanya biru muda. Ini jika nilainya setengah sampai 0,7 hijau, 0,7 sampai 0,9 kuning, 0,9 sampai dengan 1 itu orange. Dan jika besar daripada 1, warna rasio tegangannya akan merah. Nah, jika sudah lebih dari 1, itu artinya kita tidak bisa gunakan profil itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dari hasil analisis kita, ternyata kita mendapatkan nilai yang cukup aman. Jadi, untuk batang yang ini, untuk balok yang di pinggir-pinggir ini, nilainya adalah 0,725, berarti masih warnanya kuning. Artinya masih sesuai profil yang kita gunakan itu masih lebih kecil nilai rasio tegangannya daripada 1, artinya kita bisa gunakan profil itu. Malah untuk profil yang di sini, yang balok yang ini karena dia pendek, itu nilai rasio tegangannya malah kecil, hanya 0,39.
Sementara untuk yang di sini, untuk kolom-kolom yang di sini, itu nilainya kecil dari setengah. Nilainya masih berkisar antara 0,482 dan 0,481. Artinya apa? Itu artinya profil yang kita gunakan itu masih cukup kuat untuk menahan beban yang bekerja. Malah masih sanggup untuk menahan beban yang lebih besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio tegangannya yang masih lebih kecil daripada 0,5. Nah, jadi kalau untuk profil baja yang kita cek itu adalah nilai rasio tegangannya. Nanti kalau untuk desain, kalau untuk profil beton yang kita cek itu nanti adalah kita akan mendesain berapakah tulangan yang akan direncanakan untuk menahan beban yang bekerja pada portal beton kita. Nah, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita untuk mengecek nilai desain dari elemen baja itu kita mengecek dari nilai rasio tegangan. Ini adalah nilai pengertian dari nilai rasio tegangan tersebut. Jika dia kecil atau sama dengan 1, artinya tegangan yang terjadi pada elemen lebih kecil dari tegangan yang diizinkan, dan jika besar daripada 1, tegangan yang terjadi pada elemen lebih besar daripada tegangan yang diizinkan. Oke, jadi demikian pemaparan saya tentang materi portal baja. Saya harapkan Anda bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan kali ini. Coba untuk berlatih dengan menggunakan contoh-contoh soal yang sudah saya berikan pada modul atau handout yang sudah diupload pada portal e-learning. Setelah ini kita akan coba lanjutkan dengan portal ruang beton dan struktur rangka batang bidang atau slope truss. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.